Halo teman-teman, sekarang kita hidup di zaman di mana jumlah sering terlihat lebih penting daripada kualitas. Di media sosial misalnya, banyak orang itu sangat bangga dengan jumlah followers yang banyak, jumlah teman yang luar biasa, jumlah yang memberi like atau komentar. Kadang kita merasa semakin banyak orang di sekitar kita, semakin bahagia hidup kita. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada orang yang punya ribuan teman di media sosial, tapi ketika dirinya sedang jatuh atau mengalami masalah, dia merasa sendirian menghadapi masalah itu. Sebaliknya, ada orang yang hanya punya satu atau dua sahabat, tapi hidupnya terasa jauh lebih kuat dan lebih tenang. Kenapa bisa begitu? Karena dalam hidup ini, yang benar-benar menyelamatkan kita bukan jumlah yang mengenal kita, tapi orang yang benar-benar peduli pada diri kita. Ada seorang psikolog terkenal yang meneliti hubungan manusia selama puluhan tahun. Namanya yaitu Robert Waldinger. Dalam penelitian panjang tentang kehidupan manusia, dia menemukan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kualitas hubungan kita dengan orang lain sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Bukan jumlah orang yang kita kenal, tapi seberapa dalam hubungan itu. Artinya apa? Memiliki satu atau dua sahabat yang tulus bisa jauh lebih berarti daripada banyak kenalan yang hanya muncul saat hidup kita terlihat baik. Teman-teman, mari kita lihat kenyataan yang sering terjadi sekarang dalam kehidupan kita. Di media sosial, kita bisa terlihat sangat ramai. Banyak orang yang suka memberi komentar, banyak yang melihat hidup kita, banyak yang mengikuti kita. Tapi ketika kita mengalami situasi yang sulit, kehilangan, kegagalan, atau tekanan hidup, tidak semua orang itu benar-benar ada untuk kita saat itu. Justru seringkali yang hadir hanya beberapa orang saja. Dan disitulah kita mulai sadar siapa yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Ada juga seorang peneliti terkenal di bidang hubungan manusia, yaitu Robin Dunbar, dan pernah bilang bahwa manusia sebenarnya hanya bisa menjaga hubungan yang benar-benar dekat dengan jumlah orang yang terbatas. Artinya begini, kita tidak mungkin memiliki hubungan dalam dengan terlalu banyak orang sekaligus, karena hubungan yang kuat itu membutuhkan waktu, perhatian, dan sebuah kepercayaan diri, dan itu tidak bisa dibangun secara instan. Teman-teman, ada satu hal yang perlu kita pahami, tidak semua orang yang ada di sekitar kita adalah sahabat sejati kita. Ada yang hadir ketika hidup kita terlihat begitu menyenangkan. Ada yang ingin tahu cerita kita, tapi tidak benar-benar peduli pada kita. Tapi sahabat sejati biasanya sangat berbeda. Dia ada ketika kita gagal. Dia tetap berbicara jujur ketika kamu itu salah. Dia tidak meninggalkan kita pada saat kita mengalami keadaan yang paling sulit. Orang seperti ini mungkin tidak banyak, tapi sangat berharga dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat yang sangat dalam tentang hubungan. Bunyinya seperti ini, lebih baik memiliki satu orang yang benar-benar mengerti kita daripada 1000 orang yang hanya mengenal nama kita. Dan banyak orang itu baru sadar satu hal setelah mereka mengalami pengalaman hidup yang tidak mudah. Teman-teman, ini juga menjadi pengingat untuk diri kita sendiri. Ya, jangan terlalu fokus mengejar teman hanya agar terlihat populer. Lebih baik ya kita membangun hubungan yang benar-benar tulus, hubungan yang saling mendukung, hubungan yang saling jujur, hubungan yang saling menjaga. Karena hubungan seperti itu yang membantu kita tetap kuat ketika kita menjalani sebuah masalah. Dan menariknya, ada orang yang memiliki sedikit hubungan tapi berkualitas biasanya merasa lebih damai daripada orang yang dikelilingi banyak orang tapi tidak memiliki kedekatan secara emosional. Jadi pesan sederhana dari saya kepada kita semua, tidak masalah kalau lingkaran pertemananmu tidak besar. Yang penting adalah kamu memiliki orang-orang yang benar peduli kepadamu, dan kamu juga menjadi orang yang bisa diandalkan untuk mereka. Karena pada akhirnya, dalam hidup ini bukan tentang beberapa banyak orang mengenal kita, ya tapi tentang siapa yang tetap tinggal ketika hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.